Selamat pagi para pencinta Renungan The Message. Shalom saudaraku semua. Satu minggu ini kita akan ada di dalam sebuah tema besar, yaitu The Powerful Week. Hari ini saya beri judul The Power of Perspective, saudaraku. Maka satu minggu ke depan kita akan belajar bagaimana kita mengalami hari-hari yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Begitu ya saudaraku ya. Kita ambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudaraku, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan, yaitu realitas tidak selalu sama dengan apa yang tampak. Mata jasmani hanya melihat apa yang ada di depan kita, tetapi iman melihat apa yang sedang Allah kerjakan di balik semua itu. Bujang Elisa hanya melihat satu kenyataan. Pasukan musuh mengepung kota. Bujang Elisa punya satu pemikiran bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan. Ketakutannya lahir bukan karena musuh terlalu besar, bukan. Tetapi karena penglihatannya terlalu sempit. Elisa melihat pemandangan yang sama. Tetapi Elisa memiliki perspektif yang berbeda. Elisa tidak mengabaikan keberadaan musuh, tapi dia tahu bahwa kehadiran Allah selalu lebih menentukan daripada kehadiran ancaman musuh. Amin, saudaraku. Sebelum musuh datang, Tuhan sudah lebih dulu menempatkan bala tentara Allah. Artinya, Allah tidak pernah bereaksi terhadap masalah kita, tetapi Dia selalu sudah berada di depan masalah kita. Katakan amin, saudaraku. Begitu pula dalam hidupmu dan hidupku. Kita sering berpikir bahwa Tuhan terlambat karena kita belum melihat perubahan apapun. Dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita kerjakan, saudaraku. Padahal bisa jadi Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh mata jasmani kita. Kita menilai berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Sedangkan Tuhan bekerja berdasarkan tujuan kekal dirinya. Maka perspektif yang benar bukanlah berkata aku pasti tidak akan mengalami masalah. Bukan, itu bukan yang benar. Perspektif yang benar adalah berkata begini, apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali atas hidupku. Amin, saudaraku. Maka damai sejahtera itu bukan lahir karena keadaan menjadi mudah. Melainkan damai sejahtera itu lahir karena kita yakin bahwa Allah tidak pernah melepaskan tanganmu dan tanganku sedetik pun. Aminkan itu, saudaraku. Ya, jadi seringkali doa kita adalah Tuhan singkirkan masalah ini. Kan gitu kan seringkali, Tuhan buang masalah ini. Tapi doa Elisa mengajarkan sesuatu yang lebih penting. Dia berkata, Tuhan bukalah mataku. Itu Elisa. Tahukah saudaraku, perubahan terbesar dalam hidup seringkali bukan dimulai ketika keadaanmu berubah, melainkan ketika cara pandangmu diubahkan oleh firman Tuhan. Iman bukan sekedar berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Iman itu adalah keyakinan bahwa sekalipun semuanya belum baik, Allah tetap baik. Katakan amin, saudaraku. Allah tetap baik. Allah sungguh baik. Allah teramat baik dalam hidupmu dan hidupku. Apapun yang kita alami hari ini. Sekalipun jalan belum terbuka,
Allah sudah menyediakan jalan untuk kita. Katakan amin. Sekalipun pertolongan belum terlihat, Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk menggarap hidupmu dan hidupku. Sungguh dahsyat, saudaraku. Hari ini, saudaraku, mungkin ada pergumulan yang membuatmu kehilangan pengharapan. Saya percaya di momen-momen hari ini begitu berat keadaan dunia, keadaan ekonomi, apapun lah. Tantangan begitu berat. Banyak orang, termasuk orang percaya, mengalami kehilangan pengharapan. Mungkin kau sudah berkata, aku gagal dengan hidup ini. Aku sudah tidak ada lagi apapun yang bisa aku andalkan dalam dunia ini. Aku udah gak punya apa-apa, aku udah gak punya siapa-siapa. Kau sudah hilang harapanmu. Saudaraku, jangan mengambil kesimpulan hanya dari apa yang dapat dilihat dari mata jasmanimu. Mungkin hari ini kau melihat tidak ada pengharapan satupun yang kau lihat di depan matamu. Tetapi ingatlah, ada pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di balik layar kehidupanmu. Percayalah akan hal itu. Dan dengar baik-baik. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidupmu dan hidupku. Allah sedang menyusun segala sesuatu dengan sempurna menurut kehendaknya atas hidupmu dan hidupku. Maka hari ini, saudaraku, tanyakan dalam dirimu, apakah aku sedang membangun keyakinanku berdasarkan apa yang aku lihat? Atau aku sedang membangun keyakinanku berdasarkan siapa Allah yang ku percaya? Coba renungkan pertanyaan ini, saudaraku. Maka ketika Anda bisa menjawab pertanyaan itu, Anda akan mulai mengerti bahwa kenapa selama ini aku masih khawatir? Kenapa selama ini aku masih punya satu sikap bahwa seakan-akan tidak ada harapan dalam hidupku. Tetapi lihat, kalau kau berkata, aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang pegang kendali diriku. Maka kau punya pengharapan yang besar. Dan orang-orang muda begitu tidak akan mudah dijatuhkan dengan segala keadaan musim hidupnya. Saudaraku, apa yang tidak dapat kau lihat bukan berarti Tuhan tidak sedang mengerjakannya. Maka dari perspektif yang benar akan melahirkan cara pandang yang benar, cara bertuhan yang benar, cara beriman yang benar, cara menghadapi hidup yang benar, dan cara untuk berkemenangan yang benar dalam hari-hari hidupmu. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.